Tapi si abangnya ini setelah selesai melakukan transaksi, ngechat lagi nih, lain kali kalau misalkan pesan lihat HP jangan so penting. Ngasih tip juga enggak. Hola netizen yang tercinta. Awkarin kembali menjadi sorotan publik setelah membagikan pengalaman kurang menyenangkan saat menggunakan jasa ojol. Kali ini Awkarin dibuat naik pitam oleh seorang driver ojol yang mengancamnya. Kejadian bermula ketika Awkarin memesan makanan melalui aplikasi ojol. Namun driver yang bertugas mengantar pesanan tersebut tidak responsif saat dihubungi melalui chat. Merasa khawatir akan keselamatannya, Awkarin membagikan tanggapan layar percakapan dengan driver tersebut di media sosial. Unggahan Awkarin tersebut sontak viral dan menuai beragam komentar dari netizen yang berbakti. Banyak yang mengecam tindakan driver ojol tersebut dan meminta Awkarin untuk segera melaporkannya ke pihak berwajib. Tidak lama setelah viral, driver ojol tersebut mengirimkan pesan permintaan maaf kepada Awkarin. Ia mengaku sedang memiliki masalah pribadi sehingga tidak bisa menahan emosi dan bertindak gegabah. Meski telah menerima permintaan maaf, Awkarin menegaskan bahwa masalah ini bukan hanya tentang platform ojol, melainkan tentang individu yang tidak bertanggung jawab. Ia juga berharap agar platform ojol lebih selektif dalam merekrut driver dan memberikan pelatihan yang memadai. Awkarin juga mengingatkan para pengguna ojol untuk selalu waspada dan berhati-hati. Ia menyarankan untuk selalu share live location kepada orang terdekat dan pastikan identitas driver sesuai dengan yang tertera di aplikasi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Tolong ya untuk Awkarin, lain kali kalau lo ada drama lagi, jelasinnya pakai video aja, pakai suara, nggak usah lo ketik panjang lebar. Karena ternyata netizen Indonesia ini banyak yang malas untuk membaca. Belum juga ditelaah sampai akhir udah membuat kesimpulan dan juga berkomentar di sosial media. Sebenarnya kalian tuh paham gak sih sama kronologi awal permasalahan Awkarin dan juga driver Gojek? Guys, intinya banget ya kalau lo masih nggak ngerti, si Awkarin ini pesen GoFood. Udah sampai tuh abang GoFood di lokasinya Awkarin, ditelepon lah. Ternyata HP-nya Karin ini di silent, jadi nggak diangkat telepon tersebut. Tapi tidak sampai 5 menit Karin ini keluar untuk mengambil pesanan tersebut. Dan terlihat abang drivernya ini fine-fine aja, nggak ada marah-marah dan lain sebagainya, sangat amat sopan. Setelah tiba-tiba si abang ojol ini ngechat Awkarin dengan chat yang udah beredar lah intinya ya. Gue masih gak habis pikir orang-orang yang komentar, loh salahnya Karin lah, siapa suruh nyuruh abang ojol ini nunggu. Guys, sekali lagi ya, nunggunya gak nyampe 5 menit. Itu pun nunggunya dalam kondisi normal guys. Misalkan si Karin ini nyuruh abang driver itu nunggu dalam kondisi hujan, gerimis, panas, baru itu Karin salah. Gue paham banget ada yang bilang waktu adalah uang, tapi menurut gue waktu tersebut nggak sebanding, 3 menit itu nggak sebanding dengan hinaan dan juga ancaman yang diberikan oleh abang ojol ini. Bayangin aja, cuman gara-gara disuruh nunggu 3 menit, orang dikatain kafir. Cuman karena disuruh nunggu 3 menit, seorang perempuan diajak ribut sama laki-laki, itu posisinya malam-malam loh. Pantes nggak menurut kalian? Perlu kita pahami ya bahwasannya driver ojol ini membawa citra dari perusahaan Gojeknya sendiri. Tapi lanjut ternyata ada part 2-nya guys. Ya bang ojol ini kan dari awal pas ngajakin ribut si Karin, dia tuh bilang dia bakalan bawa temen ceweknya. Ternyata ada seorang yang identitasnya disembunyikan, dia itu nge-DM Awkarin. Si orang ini menjelaskan bahwasannya dia itu tahu posisi dan kondisi si abang ojol ini. Taunya itu dari cewek yang tadinya mau dibawa sama si abang ojol ini. Kan awalnya masalahnya ini udah kelar kan, Karin udah ke kantor Gojek, mediasi dan lain sebagainya. Si abang ojek ini mengaku bahwasannya chat dia ke Karin itu nggak sepenuhnya dia yang ketik, tapi cewek ini juga ngetik guys. Sekarang si cewek ini nggak tahu ya si abang ojolnya juga atau enggak, diduga dia itu kayak ngebully orang yang identitasnya disembunyikan ini. Jadi kayak orang ini tuh dibully, diancam dan lain sebagainya. Di situ gue mengambil kesimpulan, ini hanya pemikiran belaka ya guys, gue nggak bilang ini fakta. Tapi gue ngerasa kayak si abang ojol ini dan ceweknya itu kayak memanfaatkan kondisi gitu loh. Mumpung nih diambil sama selebgram, apa kita ajak ribut dan lain sebagainya biar mendapatkan pengakuan gitu loh. So ya, bagaimana tanggapan kalian? Sebenarnya di sini yang harus disalahin itu siapa sih?
Pernah nggak sih kalian tuh berantem sama salah satu oknum ojol sampai kalian tuh disindir karena tidak memberikan mereka tip? Kayak yang baru dialami Karin. Jadi Karin ini kan transaksi di salah satu aplikasi ojol. Si abangnya tuh kayak kesel padahal baru nunggu beberapa menit respon dari Aukarin. Kalau misalkan dilihat dari screenshotan ini dan ungkapan dari Aukarin cuma beberapa menit aja, nggak lama. Tapi si abangnya ini setelah selesai melakukan transaksi ngechat lagi nih, lain kali kalau misalkan pesen lihat HP jangan so penting, ngasih tip juga enggak. Dan si abangnya ini memberikan beberapa kata yang dirasa kurang sopan terhadap Aukarin. Tapi ujungnya si abangnya klarifikasi dan meminta maaf. Tentunya hal ini menjadi pembelajaran bagi semua orang untuk tetap mengontrol emosinya, untuk bisa menjaga sikap dan attitude-nya ketika kita berhadapan dengan orang yang baru kita kenal ataupun beberapa model customer. Apalagi zaman sekarang tuh gampang banget apa-apa diviralin. Penting juga menjaga nama baik kita di perusahaan di mana kalian bekerja. Tentunya kita juga sebagai customer harus tetap pas respon ketika kita melakukan transaksi di ojol. Jadi banyak juga orang yang membandingkan mending aplikasi A daripada si aplikasi B gitu kan. Sebenarnya semuanya sama aja, sama-sama membantu. Sebenarnya yang salah itu adalah individual atau enggak oknum yang bekerja di platform tersebut yang menyeleweng. Karena nggak semua ojol itu bad attitude, banyak banget kok ojol yang sabar serta juga ramah tamah dan sopan. Gue tadi baru lihat berita kalau si Aukarin kan abis dapat ancaman dari abang-abang Gojek. Ya intinya abang-abang Gojek itu tuh kurang ajar pakai ngancam-ngancam si Aukarin, dan pada akhirnya si abang Gojeknya minta maaf, template ya, saya minta maaf. Nah kalau si Aukarin bermasalah sama abang Gojeknya, kalau hari ini tuh gue happy banget sama abang Gojek gue. Jadi tadi gue abis pesan kopi sama abang Gojeknya di chat kayak begini, "Selamat sore tuan." Tuan loh, saya gue dipanggil. "Oke tuan, mohon menunggu, on the way tuan." Nah abang Gojek kayak begini tuh ada niat pengen sopan gitu loh. Walaupun sebenarnya nggak butuh-butuh banget kita dipanggil tuan, mas atau bang aja udah cukup ya kan. Tapi pas dipanggil tuan begini ya, kayak berasa gue lagi nontonin film Indonesia zaman dulu, tau nggak lo? Atau nggak gue tiba-tiba berasa jadi kayak tuan tanah, tuan takur gitu kan. Ini Mas Nur Fajar ini bagus nih, ya kan, lanjutkan Mas Nur Fajar, ya lanjutkan servisnya mantul, ya kan. Ini nggak apa-apa lah ya namanya gue pajang kayak begini. Siapa tahu ada perusahaan Gojek yang nontonin konten gue, terus tiba-tiba Mas Nur Fajar dikasih motor baru gitu kan. Amin. Tapi tenang aja, udah gue kasih tip sama bintang 5. Mas Nur Fajar besok-besok kalau aku order, panggil aku jangan tuan ya, panggil aku nyonya. Canda. Ya, kejadian lagi. Abis ibu-ibu Ultraman, sekarang urusan babang ojol ngancem-ngancem. Nanti bilangnya mohon maaf atas ketidaknyamanannya kalau saya lagi emosi. Paling gampang emang nyalahin emosi, seakan-akan manusia tuh gak boleh emosi. Guys, waktu kita baru lahir kita sudah punya 6 emosi dasar dari sejak kita kecil. Ada marah, ada sedih, ada bahagia, ada kaget, ada takut, sama yang terakhir saya nggak tahu nih terjemahan yang benar dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya disgust, terjemahan bebasnya tuh jijik gitu ya. Dan normal banget kita tuh tiba-tiba sedih, tiba-tiba kita merasa marah, tiba-tiba kita kaget. Normal banget. Jadi nggak normal ketika semuanya jadi lebay, dalam arti kata mulai ngeganggu orang lain. Kenapa bisa lebay? Ini saya kasih tahu ya. Manusia itu bukan mesin, manusia itu bukan HP yang on terus, manusia itu bukan kayak TikTok. TikTok tuh kan pinter ya, punya insight, punya algoritma, punya toko, bisa belanja macem-macem cara pembayarannya. Seakan-akan TikTok ngerti banget gitu jiwa gue. Enggak, kita tuh bukan TikTok, kita juga bukan HP. Kita manusia yang terdiri dari badan, jiwa, dan pikiran. Badan bisa sakit flu, jiwa bisa tergoncang atau terluka, pikiran bisa kusut. Nah kalau tiga-tiganya lagi tidak baik-baik saja, emosi bisa blar untuk beberapa orang. Banyak juga yang bisa menahan emosinya dengan baik, itu keren. Tapi ada juga yang nggak bisa nahan. Nah, jadi kalau lagi nggak baik-baik aja, jangan dipaksain. Stop dulu, bukannya berarti resign. 5 menit aja pikirin, kenapa ya kok tiba-tiba gue marah banget sama si Yanto. Maaf ya Yanto, namanya saya pakai. Selalu pikirin marah aja atau marah banget. Kalau udah tahu marah banget, janganlah ngomong sama si Yanto, malah nanti jadi ribut. Ke kamar mandi, cuci muka,
cuci tangan, minum air putih, sambil berusaha meredam emosinya untuk saat itu. Yang kebetulan sudah saatnya sholat atau berdoa di corner tempat kita kerja yang tidak mengganggu. Kalau saya lagi marah banget, pesan nasi padang, makan tuh nasi padang, begitu kenyang kesel saya hilang. Karena manusia bukan mesin, manusia bukan HP yang bisa terus. Kita punya badan, kita punya jiwa, dan kita punya pikiran yang bisa terganggu setiap saat. Selamat kerja. Hari ini jangan emosi ya.